untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Sabtu 17 Januari 2026. Saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi dengan iman segalanya akan terasa lebih ringan. Nah, tema seputar iman sebagai motivasi terbaik kami hadirkan dalam Mutiara Pagi untuk hari ini ya, bersama dengan narasumber kami, Ustadz Mahmud Jamhur, yang merupakan Mudir Rumah Tahfiz RKMM Palembang. Sudah tersambung saat ini via telepon, langsung saja isi sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk waktunya Ustadz. Kita akan bersama lebih kurang hingga mendekati pukul 6 nanti. Dan pendengar yang ingin ikut bergabung nanti boleh ya melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini juga kami hadirkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik Ustadz, sebelum memberikan kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini, iman sebagai motivasi terbaik. Silakan Ustadz. Cek sound dulu gimana? Bagus Ustadz, silakan. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa salama katsiran. Pendengar hari ini, ya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu menjadikan iman sebagai motivasi hidup, motivasi terbaik ya. Dalam suasana Isra Mi'raj ada satu momen sangat penting yang mesti kita renungkan dan kita ambil pelajaran, bahwa Isra Mi'raj itu merupakan ujian keimanan, meluluskan orang yang imannya betul, yang sadar dan paham. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang waktu itu belum ada pesawat ya bisa melakukan perjalanan selama 1,300 km bolak-balik, berarti 2.600 km hanya dalam waktu kurang dari setengah malam. Sementara dalam suasana saat itu, perjalanan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa itu membutuhkan waktu 2 bulan bolak-balik. Nah, ini adalah ujian keimanan yang berhasil meluluskan lebih kurang 200-an sahabat Nabi yang dengan iman kuat itu mereka memiliki bekal untuk menyongsong sebuah peradaban baru. Itulah sahabat-sahabat yang hijrah. Dan kita tahu memang tantangan dakwah dan berbagai kesulitan dakwah semakin meningkat. Sehingga dengan bekal iman yang sangat kuat itu, para sahabat berhasil melewati berbagai rintangan. Nah, tentunya bagi kita ini penting untuk kita renungkan dan ambil pelajaran bahwa dorongan keimanan itu atau motivasi keimanan itu adalah motivasi terbaik, motivasi yang paling kuat untuk mendorong seseorang mengambil resiko-resiko untuk mencapai cita-cita, mencapai tujuannya. Dan bagi kita sebagai muslim tentunya memang iman inilah yang menjadi landasan atau motif atau sesuatu yang mendorong kita, menggerakkan kita untuk meraih cita-cita, keinginan, meraih kesuksesan, dan memang demikianlah seharusnya. Maka di dalam Al-Quran ya, kewajiban pertama bagi seorang muslim itu adalah berpikir untuk meraih keimanan, lalu dengan iman itu dia melakukan tindakan-tindakan.
Misalnya dalam surat Al-Imran 190, 191 dan seterusnya, Allah memberikan gambaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda adanya Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, tanda Allah itu ada. Orang berakal menggunakan akalnya membuktikan bahwa Allah itu ada, membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Lalu dia ikrarkan dalam sebuah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, selanjutnya ikrar ini ada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya misalnya dalam ibadah ya, dalam sholat ya, terutama dalam zakat, dalam puasa dan lain-lain, kita selalu menyertakan nawaitu ya. Misalnya sholat subuh, nawaitu usolli fardhu subhi, ada seterusnya lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu melakukannya karena Allah yang maha tinggi ya. Puasa juga ada lillahi ta'alanya. Zakat juga kita sebutkan, mengeluarkan zakat lillahi ta'ala. Ini apa maksudnya? Inilah menempatkan keimanan sebagai motivasi terbaik, motivasi terbaik dalam ibadah. Dan juga motivasi itu harus ada dalam non-ibadah mahdhah, dalam bekerja, dalam mengurus keluarga, dalam mengurus rumah tangga ya, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, bahkan sampai bernegara. Makanya dalam salah satu kitab Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, seorang ulama besar di Timur Tengah, mantan hakim agung di Palestina ya, tahun 50-an. Nah, beliau menegaskan bahwa iman atau akidah itu harus menjadi landasan berbuat, disebutnya qaidah fikriyah, sekaligus sebagai qiyadah fikriyah, sebagai motivasi berpikir, arahan berpikir untuk meraih tujuan. Mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Nah, itulah hal prinsipil ya, hal yang sangat prinsip dalam Islam, menempatkan akidah atau keimanan sebagai landasan. Tapi sekaligus juga iman sebagai pendorong seseorang untuk meraih cita-citanya, meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan dunia akhirat. Inilah yang ada dalam Islam. Nah, ketika seorang muslim itu menjadikan imannya atau akidahnya sebagai pendorong dia untuk meraih cita-citanya, keinginan, kehendaknya, maka berarti dia sudah memiliki motivasi terkuat. Karena motif orang itu melakukan kan bisa saja karena ingin meraih hal-hal yang sifatnya fisik, materi, entah uang, entah jabatan, entah pangkat, entah kedudukan, atau penghargaan ya. Nah, itu sebenarnya adalah motivasi juga. Tapi motivasi yang sifatnya materi itu lemah ya, karena dia sangat tergantung kepada materi itu. Begitu materi itu sudah diraih, motivasinya hilang. Maka ada istilah orang kok cepat puas ya. Itu memang alamiah, karena orang itu dia akan selesai motivasinya ketika materinya sudah tercukupi. Nah, terkadang juga motivasi itu berupa motivasi insaniah atau kemanusiaan. Misalnya ingin mendapatkan penghargaan, ingin dihargai. Makanya kan sering misalnya ada masalah gini, iya saya ngerti tapi ya caranya jangan begitu. Itu sebenarnya adalah seseorang yang dia ingin dihargai. Jadi dia ingin mendapatkan penghargaan yang sifatnya insani atau kemanusiaan. Ya. Nah, yang ketiga, motivasi seseorang itu karena memang dorongan dia ingin baik gitu ya. Ingin dikatakan jujur, ingin dikatakan berani, ingin dikatakan ikhlas gitu. Tapi ini sifatnya hanya sebatas pribadi. Nah, dorongan seseorang ya, yang sifatnya keimanan, inilah dorongan yang paling kuat, dorongan tertinggi
dalam istilah Islam ini disebut dengan motivasi ruhiyah atau dorongan keimanan. Nah, kalau kita melakukan sholat karena iman, maka insya Allah ini sholat kita akan mengantarkan kita kepada taqarrub ilallah, pendekatan kepada Allah. Kalau dalam bekerja kita juga dorongannya karena dorongan iman, maka kita akan melakukan yang terbaik bekerja itu di kantor, di tempat kerja kita atau dalam bisnis kita. Karena apa? Kita melampaui nilai-nilai materi, nilai akhlak, nilai kemanusiaan. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ketika seseorang itu mendapatkan keridhaan Allah, bahagia dia di dunia, dan di akhirat dia insya Allah mendapatkan surga. Kenapa? Karena motivasinya iman, motifnya iman, motifnya akidah. Itu berbeda dengan motif yang sifatnya materi tadi. Ketika materi sudah didapat, selesai. Ketika penghargaan sudah didapat, selesai. Ketika dia sudah melakukan, selesai. Tapi kalau dorongan iman, ini akan abadi dan langgeng. Ya. Nah, cuma memang ya ketika kita mengikrarkan diri ini dilakukan karena iman, ya Allah akan menguji dulu, ya kan? Maka di dalam Al-Quran itu hasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka cukup mengatakan kami beriman padahal belum diuji? Padahal kata Allah, para nabi sebelumnya, umat sebelumnya, mereka melewati ujian yang sangat berat, dan dengan iman, dengan dorongan iman, dengan motivasi iman, mereka bisa bukan sekedar bertahan, tapi bahkan memenangkan kehidupan. Nah, hadirin pendengar dari yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan itu dorongannya dorongan keimanan, dorongan ruhiyah, dilakukan karena Allah, dilakukan sesuai dengan syariat Allah, lalu meraih ridha Allah. Ridha Allah itu physically materi didapat, kemudian imateri berupa spiritual, kedekatan kepada Allah, kebahagiaan, ketenangan, keberanian, itu insya Allah juga akan didapat. Baik, saya kira demikian Mbak Esti ya, kita lanjutkan dalam diskusi. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Jamhur. Untuk pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu peran sertanya ya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kita langsung ke pendengar Ustadz ya, sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Mak Asis. Iya, Pak Azhari di Sekayu ini ya. Ya, Silakan pertanyaannya Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya, saya agak jelek ini. Apa Pak Ustaz itu sahabat? Dan yang kedua, bolehkah kita Pak Ustaz motivasi sahabat itu? Bisa diulang, kurang jelas Pak. Ya. Apa itu nifsu Sya'ban ya Pak Azhari ya? Oh, iya. Oke, yang kedua tadi apa Pak Azhari? Bolehkah kita melakukan puasa untuk menyambut satu Sya'ban? Boleh diulang Bapak, agak kurang jelas gitu ya Pak Azhari. Yang kedua, bolehkah kita Bolehkah kita melakukan puasa di dalam bulan satu Sya'ban? Dalam nifsu Sya'ban itu ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Azhari di Sekayu, pertanyaannya ditunggu. Ya, Penjelasan dari Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz mengenai apa itu nifsu Sya'ban ya. Ya, jadi nisfu itu artinya pertengahan atau setengah ya. Jadi nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban ya. Ini kan kita sekarang 28 Rajab nih hari ini ya. Berarti sekitar 16 hari lagi kita akan ada nisfu Sya'ban ya. Nah, memang di kita nisfu Sya'ban ini sesuatu yang sangat populer ya, dilakukan dengan melakukan berbagai ibadah ya. Baik itu puasa, kemudian tilawah, Al-Quran, sholat sunnah dan lain-lain ya.
Nah, jadi itu arti nisfu itu artinya setengah atau pertengahan. Nah, boleh nggak berpuasa? Itu memang di dalam tiap bulan itu kita itu disunahkan untuk puasa di Yaumul Bid. Yaumul Bid, Ayyamul Bid. Yaumul Bid itu pertengahan bulan, ketika bulan itu terang. Maksudnya 3 harinya itu dianjurkan kita berpuasa, ya, yaitu di 14, 15, dan 16-nya. Ya. Nah, dan di dalam bulan Syaban Rasulullah berpuasa lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain. Jadi di Rajab ini Rasulullah sudah puasa. Di bulan Syaban itu Rasulullah puasa lebih banyak di bulan lain, tapi tidak sebanyak Ramadan. Artinya kita dianjurkan puasa di bulan Syaban, tapi tidak lengkap. Ya, jadi para ulama menjelaskan bahwa puasa Syaban itu sangat dianjurkan, tapi 3 hari terakhir itu tidak dianjurkan. Ya. Bahkan di 28, 29 itu tidak dianjurkan karena itu sebagai pembeda Syaban dengan Ramadan. Jadi sangat dianjurkan. Nah, adapun sholat nisfu Syaban, ya. Nah, kalau sholat nisfu Syaban ini memang para ulama berbeda pendapat ya tentang sholatnya, sholat Syabannya, ya. Tapi kalau puasa, tilawah dan hal-hal lainnya, yaitu sangat dianjurkan, ya. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Jamhur. Untuk pendengar yang ingin bergabung, saya tunggu berikutnya nih, langsung saja sudah tersambung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi Armuti. Pak Zakaria di Kenten, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Ustadz, ya, bersama kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz mau tanya gini Ustadz, ya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa muraqabah Ustadz. Jadi bahwa diri kita diawasi terus oleh Allah. Selain itu, dalam ibadah kita juga harus menumbuhkan rasa takut Ustadz dan berharap hanya kepada Allah. Bagaimana penjelasannya secara singkat saja Ustadz, ya. Dan biar lebih ini lagi. Silakan. Oke. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Zakaria, ya. Baik, jadi bagaimana menumbuhkan muraqabah, ya? Rasa muraqabah, ya. Gitu. Menumbuhkan sifat yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentunya pertama kita harus memastikan iman kita itu benar, ya. Iman benar itu artinya ya sesuai dengan faktanya, ya kan? Kemudian ada dalilnya, kan? Ya, jadi sesuai fakta, ya kan? Kemudian yang kedua ada dalil. Karena kalau mengimani sesuatu yang tidak sesuai fakta, itu walaupun diseriusi itu tidak akan menghasilkan apa-apa, justru menghasilkan kesesatan. Itu, ya. Jadi imannya harus dibangun atas iman yang sadar, iman yang sesuai dengan fakta dan ada dalilnya. Setelah kita memahami proses beriman kita yang melahirkan iman yang lurus, maka kita harus paham konsekuensi dari keimanan itu, yaitu taat. Gitu. Taat kepada Allah, ya. Nah, apa saja yang kita taati ini, ya ini harus terus-menerus kita belajar menuntut ilmu. Makanya Rasulullah itu berpesan, utlubul ilma minal mahdi ilal ahdi. Tuntutlah ilmu itu dari kita di ayun-ayun sampai ke diantar ke yang lahat, artinya sampai kita mati. Artinya apa? Belajar itu seumur hidup. Gitu. Jadi yang kedua, yang pertama kuatan keimanan, yang kedua itu ketahui mana syariat yang harus kita taati. Yang ketiga, kerjakan. Nah, ketika mengerjakan ini memang tadi ya kan ada kendala-kendala. Nah, maka jadikanlah motivasi melakukannya itu karena iman. Nah, kan berdorongannya karena iman. Bukan karena materi, bukan karena siapa gitu, ya.
Jadi dorongannya karena. Nah yang keempat, nah ini ketika kita merasa lalai, ingatlah ada yang mengawasi kita, yaitu makhluk Allah yang maha hebat, super CCTV, super semikonduktor paling canggih yang mengawasi gerak-gerik kita. Nah ini harus kita sadari. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan wa indahu ladaihi raqibun atid. Dan pada sisi mereka, di kiri kanan mereka itu ada raqib dan atid yang mencatat. Nah ini, jadi dorongan iman, kita tahu mana yang harus dikerjakan, dan kemudian kita lakukan ketaatan itu. Yang keempat, nah kita harus menyadari ini ada yang mencatat, ada yang mengawasi, gitu. Nah dengan begitu insya Allah ya, muraqabah itu akan tumbuh ya. Jadi muraqabah tidak mungkin hadir, tidak mungkin ada, tidak mungkin kita itu merasa diawasi Allah, merasa dekat kalau iman kita sendiri tidak lurus. Gitu. Ini saya kira problem besar bagi kaum muslimin itu, proses beriman kita ini tidak dengan proses berpikir, tapi prosesnya ikut-ikutan. Maka mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali berubah, bahkan keluar knock out dari Islam, na'udzubillah ya. Kan banyak ini kasus ini kan, na'udzubillah. Oke, jadi proses iman yang benar, ketahui mana yang harus ditaati, mana yang harus dihindari, lakukanlah karena Allah, lakukanlah ya. Jadi niatnya, motivasinya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang keempat, sadari bahwa ada yang mencatat. Insya Allah begitu ya. Oke. Ya baik, terima kasih Ustadz Jamhur. Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar Ustadz ya. Oke. Pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami temani Anda dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini ya, mengenai iman sebagai motivasi terbaik bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQ MM Palembang. Tentunya pendengar, Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, Ustadz, kita menerima atensi selanjutnya nih dari pendengar sudah mengirimkan WA. Kita bacakan ya Ustadz ya. Ini ada pendengar kita yang bergabung juga di Muara Telang, ada Amaz Zaleha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau tanya mengenai bagaimana seperti sebagian orang pejabat yang suka memperkaya diri dengan cara korupsi. Apa imannya? Itu seperti apa nih Ustadz, ditanyakan? Iya. Oke. Baik, jadi ini imannya cacat. Ya, imannya lemah. Pertama, jangan-jangan memang dia tidak percaya bahwa ada Allah. Ya. Dan jangan-jangan dia tidak percaya bahwa Allah itu maha mengawasi. Ya, seperti yang tadi kita bahas, Allah itu tidak dianggap tidak mengawasi.
sehingga tidak ada muraqabah, sehingga tidak ada rasa diawasi. Gitu. Jadi pertama ini problem keimanan, ya kan? Jangan-jangan. Nah, makanya kalau dia Muslim itu dipertanyakan proses berimannya. Yang kedua, apakah dia mengetahui ada malaikat, mengimani ada malaikat yang mencatat, ya? Yang ketiga, apakah dia menyadari bahwa ada akhirat yang kekayaan dia kumpulkan dengan cara yang haram itu nanti akan diminta bertanggung jawab, ya? Nah, jadi memang betul dengan melanggar, ya, dengan melanggar seperti itu, dengan melakukan korupsi, maka seseorang sebenarnya imannya lemah, gitu. Ada yang imannya lemah ketika dia melakukan, ada yang imannya lemah itu sepanjangan, gitu, ya. Nah, kalau lemahnya karena melakukan, setelah dia selesai korupsi, lalu dia sadar, lalu dia mengaku dia salah, lalu dia kembalikan uangnya ke negara atau kemana. Itu kalau dia sadar. Cuma biasanya kalau sebuah maksiat sudah dilakukan, itu akan disusul oleh maksiat yang lain. Jadi ketika seseorang itu sudah dia itu melanggar, ya, dengan sengaja, maka dia akan mencari cara untuk menutupi pelanggarannya, lalu melakukan pelanggaran lain, gitu. Jadi memang koruptor itu ketika dia korupsi, yaitu saat itu sedang tidak ada iman atau imannya lemah, gitu. Ya, yang ketiga, ya bisa jadi dia salah paham, gitu. Dia salah paham tentang sifat Allah. Jadi dia berpikir ya nggak apa-apa, kan Allah itu juga maha baik, gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah kita ambil hak orang lain, kita korupsi, nanti tinggal diperbaiki dengan bertaubat, gitu. Nah, itu unsur kesengajaan seperti itu, dia nggak paham bahwa itu tidak boleh. Nah, jadi itulah saya kira apakah koruptor itu beriman saat dia korupsi? Saat korupsi imannya, kata Nabi dalam hadis, itu tidak ada. Imannya hilang ketika dia melakukan kemaksiatan, imannya hilang. Ya kan? Nah, cuma iman hilang ini bisa sementara, bisa selamanya, bisa cepat balik, bisa lama baliknya. Nah, makanya kita itu senantiasa dianjurkan setiap hari itu istighfar, gitu. Bahkan Nabi itu sendiri 100 kali istighfar setiap hari. Dalam rangka apa ini? Nabi sudah diampuni kok masih beristighfar. Nabi ingin memberikan contoh agar kita sering-sering banyak-banyak istighfar. Karena kita ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kelalaian. Oke, saya kira gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita teruskan, ada WA lainnya dari pendengar yang sudah dikirimkan ya untuk bergabung di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Pertanyaannya dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Ya. Ini ada pendapat jika ada dalam hati sedikit saja keimanan walau tidak taat beribadah, pada akhirnya tetap nanti akan masuk surga. Ini betul nggak penjelasannya seperti itu, Ustadz? Oke. Ya betul. Jadi selama ada iman di dalam dadanya, dia akan masuk surga, gitu kan. Nah, cuma masalahnya masuk surga itu mampir dulu di neraka atau tidak mampir, itu yang jadi masalah. Ini yang mungkin tidak lengkap pengetahuan kita, gitu. Sehingga tadi ya menganggap bahwa nggak apa-apa, yang penting ada iman, tapi nanti masuk surga juga. Betul, ya kan? Ketika seseorang itu meninggal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga, kata Nabi. Betul. Tapi, apakah masuk surganya mampir dulu di neraka atau langsung, itu yang kita tidak tahu. Tapi ciri-cirinya ada, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan dengan sengaja dan dia tidak bertaubat atau taubatnya tidak diampuni, maka dia akan masuk neraka dulu, gitu. Nah, makanya di dalam kitab Al-Kabair ya, Imam Az-Zahabi mengumpulkan, judul kitabnya diterjemahkan menjadi 75 dosa besar. Nah, di 75 dosa besar itu dijelaskan contoh misalnya seorang yang dia bersahadat, dia sholatnya bolong-bolong nih, 5 waktunya nggak lengkap.
Nah, di kitab itu diceritakan sebuah hadis, kata Nabi, dia akan disiksa dulu di neraka selama 70 tahun. Itu gara-gara sholatnya tidak sempurna, sholat 5 waktu ya. Kadang maghrib bolong, kadang isya bolong, kadang zuhur bolong, kadang asar bolong, kadang maghrib bolong lagi gitu. Nah, yang seperti itu dia akan masuk surga, tapi dia mampir dulu di neraka. 70 tahun akhirat itu setara 1,3 miliar tahun dunia. Dibakar dulu di lembah neraka jahanam. Bagaimana kalau dia berzina? Berzina itu kata Nabi, dia akan dihukum di lembah neraka jahanam selama 100 tahun akhirat. 100 tahun akhirat itu setara 1,8 miliar tahun dunia. Jadi akan masuk surga, tapi mampir dulu. Nah, kita kan nggak pengen seperti itu, ngeri gitu. Dibakar itu sangat mengerikan. Nah, itulah. Jadi memang betul seorang yang bersyahadat itu akan masuk surga, tapi mampir atau tidaknya itu yang kita nggak paham. Nah, makanya jaga jangan sampai kita melakukan pelanggaran, kemaksiatan, ketidaktaatan dengan sadar. Itu tidak boleh ya. Kalau nggak sadar gimana? Ya boleh, tapi kan jarang orang melakukan maksiat nggak sadar gitu kan. Oke, begitu ya. Baik, ke WA lainnya ya Ustadz dari Ibu Sri Diskojo. Bagaimana cara kita agar tidak mudah tersinggung atas sesuatu hal dalam menjalani hidup dengan santai yang berlandaskan keimanan? Silakan Ustadz. Baik. Nabi itu mencontohkan, kalau Nabi dihina, dirinya dihina, Nabi santai saja. Bahkan ada kisah kan beliau melewati orang Yahudi gitu kan, setiap pagi diludahin gitu ya. Walaupun memang kisah ini diperdebatkan, tapi dalam hal yang lain itu ada yang mirip ya. Jadi Rasulullah itu kalau dihina, beliau tidak marah. Dan beliau tidak tersinggung, beliau istighfar saja. Dan mendoakan agar yang fitnah itu diampuni. Batas itu ya. Tapi kalau Islam yang dihina, Nabi marah. Bahkan Nabi memerintahkan pengerahan pasukan. Kenapa? Karena yang dihina adalah Islam. Nah, hari ini kita ya kebalik ya. Urusan Islam kita cuek, urusan pribadi kita sangat sensitif. Nah, ini harus diperbaiki. Caranya gimana ya? Ya tentu ini pertama kita harus paham bahwa dihina itu nggak masalah gitu. Ya direndahkan, dibully itu nggak masalah. Gitu. Kenapa? Kita tuh sebenarnya lebih hina dari faktanya loh. Ya. Cuma Allah menutup aib kita. Maka ketika dihina itu, kalau para nabi ya, itu ucapan mereka itu alhamdulillah gitu. Nah, kalau kita mungkin belum sampai untuk dihina terus alhamdulillah gitu. Nah, mungkin posisi kita ini istighfar saja, astagfirullahaladzim. Ya saya salah, oh iya saya kurang, oh ini harus saya perbaiki. Nah, itu ya. Jadi jangan tersinggung, jangan mudah marah kalau itu yang dihina pribadi kita. Yang dihina keluarga kita, nggak masalah loh. Tidak masalah. Nah, terus dalam hadis ya, Nabi mengatakan ya setiap orang yang menghina orang lain, maka penghina ini sedang memberikan pahalanya kepada orang yang dihinanya. Gitu. Dan mengambil dosa orang yang dihina itu lalu dikumpulkannya. Bayangkan, pahala orang itu dikasihkannya ke kita, dosa kita diambilnya. Ya. Wajarlah kalau para nabi itu ya ketika dihina itu alhamdulillah. Nah, kalau kita marah gitu. Nah, sebenarnya kan nggak perlu marah gitu kan. Wong kita itu sebenarnya lebih hina kok. Cuma Allah menutup aib kita. Nah, tapi gimana? Beneran saya malu. Nah, malu itulah insya Allah menebus dosa-dosa kita. Tapi kan nggak enak, saya dikenalnya jadi buruk. Nggak masalah. Itu di mata manusia. Di mata Allah insya Allah kita justru sedang naik derajat. Ya kan? Dosa dihapus, pahala ditambah. Gitu ya. Oke. Baik, kita terima penelpon terakhir Ustadz ya di pagi hari ini untuk Anda yang ingin bergabung. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mbak Isi. Ya, ini dengan Pak Abu Bakar ya. Ya. Ya, silakan dijijawi. Ya. Assalamualaikum Ustaz Jamhur. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak ya. Amin ya Allah. Amin. Begini Ustaz Jamhur ya. Jadi saya pernah mendengar uraian dari seorang mubaligh yang terkenal mengatakan dalam ayat yang dibacakan
Ustaz tadi ayat Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, pengertiannya orang yang beriman itu gaib. Nah, sebenarnya gaib itu jauh, tiada antara, dekat, tidak bisa disentuh. Apa maksudnya itu, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Betul. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib ya. Orang beriman bertakwa itu adalah mereka yang mengimani sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu yang tidak tampak langsung di depan mata kita. Itu gaib namanya. Ya kan? Yang berupa masa lalu. Itu kalau bagi kita ini hari ini Nabi Muhammad itu gaib gitu kan. Para malaikat itu gaib, Jibril gaib. Walaupun pada saat itu bagi para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, Rasulullah tidak gaib. Tapi bagi kita hari ini, Nabi Muhammad itu gaib. Jibril jelas gaib. Ya. Lalu masa depan, bahkan besok apa yang akan terjadi pada kita, itu sebenarnya gaib. Jangankan besok, nanti jam 12 apa yang akan terjadi pada kita, itu juga gaib. Jadi ghaib atau gaib itu adalah yang tidak nampak dengan penginderaan, baik penglihatan atau pendengaran, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar secara langsung fisiknya, itu gaib atau masa lalu atau masa depan. Nah, berarti kan di sini termasuk hal gaib yang paling penting yang menjadi landasan dan sekaligus menjadi jawaban, sekaligus memberikan solusi dalam kehidupan kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang beriman itu dia percaya sampai pada titik iman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, pada hari kiamat, dan kepada takdir. Gitu. Nah, Allahnya sendiri yaitu gaib. Ya. Gaib itu dekat tapi tidak bisa dipegang. Ya. Nah, itu kan kata Nabi dalam hadis qudsi ya. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, itu bukan berarti fisiknya Allah, karena Allah fisiknya tidak bisa kita bayangkan. Tetapi kekuasaan Allah itu, kuasa Allah itu lebih cepat dari terbetiknya pikiran kita. Kita belumlah berpikir, Allah itu sudah mengetahuinya, gitu ya. Apa yang ada di pikiran kita itu Allah tahu. Nah, oleh karenanya berpikirlah yang baik, yang akan melahirkan perbuatan, berbuatlah yang baik, karena Allah tahu, gitu ya. Makanya kita selalu harus berprasangka baik kepada Allah atau juga kepada manusia, karena Allah itu maha mengetahui ya, dan pengetahuan Allah itu tentang kita lebih dekat dari urat leher nadi kita. Maksudnya apa? Ya, yang belum nyampe ke otak kita, Allah sudah tahu, gitu ya. Jadi dekat tidak bisa dipegang ya, jauh tidak bisa dilihat ya. Baik. Ya memang begitulah faktanya ini ya. Ya. Nah, ini kita menyadari Allah itu ada, nah, dan kita harus taat gitu ya. Ya Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada pesan atau himbauannya untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan. Silakan Ustadz. Ya baik, jadi memang momen Rojab itu kadang hanya dipandang atau dibahas itu tentang sholatnya saja. Padahal ada banyak faktor ya. Pertama itu adalah liburannya Nabi Muhammad setelah beliau dilanda kesedihan, menghibur Nabi Muhammad. Yang kedua itu adalah ujian keimanan. Nah, ini yang paling penting nih, yang tadi kita bahas. Karena Rasulullah dan para sahabat akan menghadapi zaman yang baru. Zaman baru yang tentu tantangannya lebih berat. Dan ini membutuhkan orang yang imannya nyaris sempurna. Nah, bagi kita hari ini, banyak hal yang harus kita benahi dalam keimanan kita ini. Dan prakteknya kita harus jadikan iman itu sebagai motif, sebagai mover, sebagai pendorong, ya, dan sebagai terbaik saja yang akan lanjut bersama Rasul. Dan betul faktanya ya, ketika Isra Mi'raj itu terjadi, banyak orang murtad, banyak kaum muslimin yang sudah masuk Islam terus balik lagi kepada kejahilian, kekufuran. Kenapa? Mereka bilang, nah aduh salah kita ngikutin orang gila nih. Mana ada orang yang
biasanya kalau perjalanan Mekah ya Al-Quds Palestina itu 2 bulan, kok ini dia bilang berangkat ya, ini kalau berangkat di jam 9-an pulang jam 4, ini gak masuk akal. Nah itu memang digugurkan oleh Allah dari barisan kaum muslimin yang imannya lemah seperti ini. Nah kalau para sahabat berhasil melakukan sesuatu yang sangat hebat karena dorongan keimanan ya kita juga harus meniru ya, kita harus mengambil inspirasi karena itulah kebahagiaan tertinggi kita ketika kita diridhoi oleh Allah, dan keridhaan Allah nggak mungkin kalau kita tidak beriman. Nah ini penting ya. Jadi hikmah dari Isra Mi'raj itu bagi Nabi menghibur, bagi kita itu adalah ujian keimanan ya. Nah yang faktor ketiga itu ini yang jangan dibahas juga. Jadi Rasulullah ketika tiba di Baitul Maqdis itu mengimami para nabi-nabi lain. Ya, itu memang Allah hidupkan lagi nabi-nabi yang lain. Ya. Ini menurut para ulama, ini sebenarnya isyarat kepemimpinan bahwa Islam itu akan memimpin. Di belakang Nabi itu kan ada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria, Ilyas, dan Nabi Isa. Semuanya menjadi makmumnya Nabi. Nah, jadi ini hikmah yang penting ya untuk kita refleksikan hari ini, menginspirasi kita bahwa iman itu harus ada, harus kuat dan harus jadi motivasi. Ya, kalau istilah Arabnya itu iman itu, akidah itu menjadi kaidah, landasan berpikir sekaligus qiyadah, mengarah kita untuk meraih tujuan-tujuan kita. Nah mudah-mudahan ya senantiasa kita pelajari terus Al-Quran, hadis, ya ijma sahabat, ya para ulama, sehingga iman kita semakin kuat. Kita praktekkan, kita amalkan, kita konsisten, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil terbaik di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Harapkan amin ya robbal alamin. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mahmud Jamhur sudah bersama kami untuk Mutiara Pagi untuk pagi hari ini ya. Pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi di hari ini, hari Sabtu 17 Januari 2026. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Nanti pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.